Sunan Gresik. Nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau adalah pemimpin Wali Songo generasi pertama dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sunan Gresik adalah keturunan Ali Zainal Abidin, cicit Nabi Muhammad SAW. Beliau berdakwah di Gresik dengan cara bertani, bercocok tanam, pengobatan gratis, dan lain-lain. Karya beliau yaitu Gundul-Gundul Pacul, Tembang Suluk, dan karya seni lainnya. Sunan Gresik wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau bertepatan dengan 8 April 1419 Masehi dan dimakamkan di desa Gapura, kota Gresik. Sunan Gunung Jati lahir dengan nama Hidayatullah atau lebih dikenal sebagai Sayyid Al-Kamil. Dilahirkan tahun 1448 Masehi dari pasangan Syarif Abdullah Umdatuddin dan dia Rara Santang dari Kerajaan Sunda. Sunan Gunung Jati diminta untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon dan menjadi guru agama dan menggantikan Syekh Datuk Kahfi di Gunung Sembung. Di sana ia mendirikan sebuah pondok pesantren lalu mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar sehingga para santri di sana memanggilnya dengan julukan Maulana Jati atau Syekh Jati. Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati berpulang ke rahmatullah pada tanggal 26 Rayagung tahun 891 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 September 1568 Masehi. Raden Ainul Yakin atau Sunan Giri adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq. Ia merupakan saudara ipar dari Raden Fatah, dikarenakan istri mereka bersaudara. Sunan Giri menimba ilmu di pesantren Ampel Denta milik Sunan Ampel. Disinilah ia bertemu dan berteman baik dengan putra Sunan Ampel, yaitu Sunan Bonang. Sunan Giri berdakwah di Gresik dengan mendirikan pesantren dan seni pertunjukan, sehingga dapat menyebarkan Islam melalui pendidikan dan kesenian. Karyanya yaitu Gula Ganti, Jamuran, Jelungan, Jor, dan Cublak Sueng. Sunan Giri wafat sekitar awal abad ke-16 dan dimakamkan di Bukit Giri, Gresik. Jafar Shadiq atau Sunan Kudus merupakan salah satu penyebar agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah. Sunan Kudus adalah putra dari Raden Usman Haji alias Sunan Ngandung. Strategi misionaris yang dilakukan adalah pendekatannya terhadap seni dan budaya. Itu tidak secara langsung melarang orang-orang yang masih menganut kepercayaan animisme dan Hindu-Buddha, melainkan dengan lembut memeluk mereka. Sunan Kudus berhasil berkompromi dengan arsitektur Islam, Jawa, Hindu-Buddha, dan Tionghoa. Ajaran Islam dan strategi dakwah dituntut oleh Sunan Kudus dari beberapa gurunya. Adapun karyanya, yang pertama Masjid Al-Manar atau Al-Aqsa Manarat, yang kedua Belati dan Tombak, dan yang ketiga Asmaradana, lagu Jawa kuno yang berisi cinta atau romans. Pada tahun 1950, Sunan Kudus wafat dalam posisi sujud saat menjadi imam salat subuh di Masjid Menara Suci. Dia kemudian dimakamkan di Masjid Kudus di distrik Menara. Raden Umar Said Sunan Muria lahir di Muria, tepatnya 18 km di utara dari kota Kudus. Sunan Muria merupakan anak sulung Sunan Kalijaga dari pernikahannya dengan Dewi Sarah. Sunan Muria melanjutkan strategi dakwah ayahnya dengan menyebarkan ajaran Islam di Jawa melalui media seni dan budaya. Juga gaya yang modern mengikuti Sunan Kalijaga, yakni menyusup melalui berbagai tradisi kebudayaan Jawa. Sunan Muria juga lebih senang untuk berdakwah pada rakyat jelata dibandingkan dengan kaum bangsawan. Keterampilan bercocok tanam, berdagang, dan juga malut merupakan kesukaannya. Sunan Muria wafat pada tahun 1561 Masehi.
Makamnya berada di lereng Gunung Lemuria, Kecamatan Colo, Kota Kudus. Sunan Derajat bernama kecil Raden Saifuddin atau Raden Kasim, putra Sunan Ampel yang terkenal cerdas. Ia menyebarkan agama Islam di Lamongan. Di sana ia mendirikan pesantren dalam Daur. Ia diberi gelar Sunan Mayang Madu oleh Raden Patah pada tahun Saka 1442 Hijriah atau 1520 Masehi. Berjiwa sosial dan sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin. Filosofi Sunan Derajat dalam pengatasan kemiskinan kini telah terabadikan dalam Saptangga ke-7 dari tataran komplek makam Sunan Derajat. Dalam sejarahnya, Sunan Derajat juga dikenal sebagai seorang wali, pencipta tambang mencopot, yakni pengukur. Sunan Derajat menghabiskan sisa hidupnya di dalam Duur, hingga wafat pada 1522 dan makamnya berada di Lamongan, Jawa Timur. Raden Mas Syahid atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Kalijaga. Ia merupakan salah satu wali yang asli orang Jawa. Sebutan Kalijaga menurut sebagian besar riwayat berasal dari rangkaian bahasa Arab Kadi Zaka yang artinya pelaksanaan dan membersihkan. Beliau berdakwah di Demak melalui media wayang dan pendekatan kultural. Karyanya yaitu Grebek Maulud, Perayaan Sekatenan, Layang Kalimasada, dan lakon wayang Petruk Jadi Raja. Sunan Kalijaga wafat pada pertengahan abad 15 dan dimakamkan di desa Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Sunan Bonang, nama aslinya adalah Maulana Makdum Ibrahim, yang merupakan putra Sunan Ampel dari istri yang bernama Dewi Chandrawati. Sunan Bonang berdakwah di Tuban. Dalam menjalankan dakwahnya, beliau mempunyai keunikan dengan cara mengubah nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat sebagaimana yang dikenal dalam Islam. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya persuasif terhadap penganut ajaran Hindu dan Buddha yang telah lama dipeluk sebelumnya. Karya Sunan Bonang yaitu sebuah karya sastra yang berjudul Suluk Wujil dan Gong. Beliau wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban, yaitu daerah pesisir utara Jawa yang menjadi basis perjuangan dakwahnya. Raden Rahmat atau dikenal dengan Sunan Ampel. Beliau adalah seorang putra cucu Raja Campa. Ayahnya bernama Ibrahim As-Samarkandi yang menikah dengan putri Raja Campa yang bernama Dewi Chandrawulan. Sunan Ampel berdakwah di Ampel Denta, Surabaya dengan membangun pesantren, mendirikan kader-kader dai, dan membangun masjid. Karyanya yaitu pesantren Ampel Denta, Molimo, dan Temboati. Sunan Ampel wafat pada tahun 1406 Masehi dan dimakamkan di Kompleks Masjid Ampel, Surabaya. Keberhasilan penyebaran Islam di Jawa tidak lepas dari peran ulama sufi yang tergabung dengan Wali Songo. Wali sendiri berarti pembela, teman dekat, dan pemimpin. Dalam hal ini bisa diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Waliullah. Sedangkan kata Songo berarti 9. Jadi secara umum Wali Songo berarti 9 wali yang dekat dengan Allah. Wali Songo di Nusantara dikenal sebagai 9 tokoh penyebar agama Islam yang paling populer. Mereka adalah catatan sejarah penting bagaimana perjuangan para wali, terutama para leluhur kita berjuang dengan semangat dan pengorbanan saat menegakkan syiar agama Islam di Indonesia, yaitu sekitar abad ke-14. Mereka yaitu 1.
Sunan Gresik. 2. Sunan Ampel. 3. Sunan Bonang. 4. Sunan Kalijaga. 5. Sunan Giri. 6. Sunan Derajat. 7. Sunan Kudus. 8. Sunan Muria. Dan yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati.